Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah situs wiki yang dimiliki oleh SMKN 1 Pucung Picung Cianjur. Jadi ini bagi teman-teman guru khususnya di SMK Negeri 1 Pucung Picung ataupun sebetulnya bisa guru-guru yang lain pun jika ingin melakukan site tulisan di sini sesuai dengan pengertiannya. Jadi wiki ini mirip dengan Wikipedia, situs Wikipedia ini yang sudah kita kenal sebelumnya. Wikipedia ini sama persis sebetulnya dengan Wikipedia ini. Artinya ini setiap orang bisa melakukan sunting, bisa melakukan editing, bisa melakukan posting di sini. Ditulis di wiki ini bebas, tidak dibatasi, baik dia login sebagai user ataupun tidak login sebagai user. Dia bisa melakukan editing, bisa melakukan sunting dan lain-lainnya. Seperti Wikipedia ini, fungsinya sama. Jadi kita sebagai guru misalnya ataupun sebagai profesi yang lain bisa menuliskan artikel atau tulisannya di sini di wiki ini yang kalau saya biasa gunakan untuk media pembelajaran di sekolah. Jadi saya buat materinya di sini. Kemudian saya masukkan ke lms.smkn1bjp.ac.id seperti ini URL-nya. Jadi nanti peserta didik tinggal dibuka saja, contoh misalnya yang materi ini, materi depresiasi aset misalnya. Jadi kalau sudah masuk ke LMS khusus yang saya ajar, siswa-siswa yang saya ajar masuk ke LMS tinggal nanti dia akan langsung muncul. Contohnya ini kelas 12 AKL 1 dan 2, pelajaran akuntansi keuangan. Dia tinggal klik di sini saja. Misalnya di depresiasi aset tinggal klik di sini. Nanti langsung diarahkan ke link wiki ini. Nah, jadi untuk materi teks atau materi bacaannya saya masukkan di wiki.smkn1bjp.sch.id. Nah, ini tinggal dibaca dan dipelajari oleh peserta didik. Enaknya seperti itu yang saya pakai. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan panjang lebar membahas LMS-nya karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan sedikit membedah tentang wiki.smkn1bjp.sch.id. Jadi wiki ini dibangun dengan MediaWiki, dia platform open source. Saya instalkan di server, di sebuah server, VPS server, sehingga ini bisa diakses di manapun kapanpun oleh siapapun selama ada koneksi internet. Tinggal langsung saja ketik wiki.smkn1bjp.sch.id. Ini main page-nya di awal. Saya tuliskan URL yang berkaitan dengan smkn1bjp.sch.id. Kalau misalnya ada beberapa yang belum membuka mungkin bisa diklik saja di sini. Contoh misalnya yang ini sebetulnya landing page saja. Satu page smkn1bjp.sch.id, smkn1bjp.sch.id ya. Landing page ini ada URL yang terhubung di dalamnya, ada info, ada e-learning, ada wiki, bisa lihat langsung di sini. Info ini dia akan langsung link ke situsnya, situs portalnya SMKN1BJP. Di sini sebetulnya di info.smkn1bjp.sch.id. Ini isinya profil, isinya news dan lain-lain. Di sini saya bangun dengan WordPress, CMS-nya pakai CMS WordPress, diinstal sama di VPS juga di server yang sama. Nah seperti ini. Ini agak berat ngeload gambarnya ya. Intinya sama sih. Ini langsung ngelink ke sini. Kalau yang ini, yang LMS ini akan langsung ngelink ke Moodle yang saya pasang, juga sama di server yang sama. Nah inilah seperti itu di page awalnya. Nah bagaimana
jika kita ingin melakukan atau menuliskan materi di sini, gampang saja. Yang pertama, kita sebetulnya bisa langsung saja menulis tanpa login, tapi akan sangat disarankan rekan-rekan semua, terutama guru-guru di smkn1bjp.usia.id untuk melakukan dulu pendaftaran user, agar nanti kelihatan siapa-siapa saja yang berkontribusi di sini, untuk bisa dilihat siapa saja yang berkontribusi, yang menulis, yang mengedit dan seterusnya. Caranya gimana? Sebetulnya gampang sekali caranya. Kalau ini sudah login. Saya logout dulu lah. Saya udah login kebetulan. Jadi nah, seperti ini tampilan yang Bapak Ibu kalau misalnya buka di sini. Ada menu di sini di atas ini. Nah, ini keterangan not login. Artinya saya buka wiki ini tapi saya belum login. Walaupun seperti ini sebetulnya kita bisa langsung melakukan penulisan atau pengeditan di page-page yang ada di sini. Tapi saya sarankan untuk terlebih dahulu melakukan create account. Di menu di sini di create account, gampang saja, tinggal diklik create account-nya, kemudian Bapak Ibu semua bisa mengisi isian di sini. Username-nya apa, password-nya apa, konfirmasi password, email address dan seterusnya, tinggal create account saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan langsung memiliki account. Jadi relatif gampang menurut saya, tinggal masukin username-nya, password-nya apa, konfirmasi password-nya, masukkan emailnya. Kalau sudah create account di sini, nah, kembali lagi ke main page misalnya gitu ya. Langsung saja nanti setelah create account kita bisa login. Bisa login, diklik menu login di sini, tinggal langsung masukkan aja username-nya apa. Kebetulan saya sebagai admin, tinggal masukkan password-nya, login. Nah, udah langsung masuk. Tampilan di atasnya berubah. Tadi kalau keterangannya not login, sekarang ada keterangannya admin. Siapa yang login kelihatan. Nah, itu. Kemudian bagaimana caranya kita melihat apa saja yang sudah ditulis di sini di wiki ini. Nah, kalau mau ingin melihat apa saja yang ada di sini di wiki ini, kita bisa langsung di sebelah kiri ini ada beberapa menu. Langsung saja pilih yang special page. Special page ini banyak sekali. Kemudian lihat yang all page. Nah, di sini kelihatan beberapa tulisan yang sudah masuk. Ini masih sedikit ya, kebetulan masih baru diinstal dibangun web ini sebenarnya masih baru, jadi masih sedikit, belum disosialisasikan juga sebetulnya. Mudah-mudahan setelah ada sosialisasi ini atau penyampaian ini, menerangkan tentang ini, rekan-rekan yang lain bisa juga menambahkan tulisan-tulisannya di sini. Jadi ini sudah beberapa ada tulisan. Contoh misalnya kita mau melihat yang ini ya, aktif tetap tidak berwujud, tinggal diklik saja sebetulnya, diklik. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan, ingin mengurangi dan seterusnya, itu bisa di sini di edit. Jadi ada dua menu edit, ada edit source. Kalau edit tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya sama seperti ini. Jadi ini tidak jauh beda dengan Microsoft Word, sama saja. Tinggal tambahkan, tinggal kurangi, hapus dan seterusnya. Kalau sudah dilakukan proses ini, tinggal save change-nya, nanti akan kelihatan siapa yang mengeditnya, akan kelihatan, tidak usah khawatir. Jadi, oh ini tulisan saya, ini ada yang mengedit yang lain, nanti gimana? Kalau ada yang salah, saya akan disalahkan. Oh enggak, nanti akan kelihatan siapa saja yang sudah berkontribusi, siapa saja yang melakukan pengeditan, itu ada riwayat, nanti saya akan tampilkan. Jadi tidak usah khawatir. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau mengedit atau menambahkan tulisan yang sudah ada. Kalau edit source tampilannya seperti ini. Nah, jadi penulisannya agak beda sedikit. Edit source agak beda sedikit. Ini seperti apa ya? Kalau yang terbiasa membuka notepad mungkin akan sama. Nah, jadi terbiasa akan seperti ini munculnya nih. Jadi kalau ingin ini sebagai title misalnya ada ini, tanda ini sama dengan 2 kali dan seterusnya. Ini yang edit source ini tergantung biasanya di mana Bapak Ibu melakukan
penulisan naskah gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa dirasa repot, masuk saja ke sini ke edit. Oke, itu. Nah, di mana kita bisa melihat siapa saja yang melakukan atau mengedit dan seterusnya. Ada di special page, special pages ada. Ini ada di bawahnya itu user list. Nah, ini. Nah, di user list ini nih beberapa yang sudah masuk nih. Ada admin saya sendiri, ada ini Pak Jajang kelihatannya. Bu Risma, ini saya 2 akun nih. Kelihatannya yang ini kurang aktif, yang ini saya seringnya pakai admin. Ada Pak Rusli, Bu Tuti, Bu ini bisa kita lihat sudah melakukan apa saja. Contoh misalnya yang punya saya, kita lihat kontribusi saya. Nah, ini aktivitas yang sudah saya lakukan. Ini ada riwayatnya. Jadi bisa dilihat, apa saja yang sudah saya lakukan. Yang lainnya pun sama, Pak Jajang misalnya lihat. Oh, masih belum ada kontribusi, tapi sudah punya user di sini. Jadi tinggal login saja, nanti tinggal dituliskan sama. Yang lainnya juga sama seperti itu. Misalnya Bu Risma, kita lihat, udah ada ini. Jadi tidak usah khawatir, ada riwayatnya. Gitu. Sama lah seperti Wikipedia, kalau udah biasa yang menggunakan Wikipedia ini tidak asing lagi. Nah itu sekarang bagaimana kita kalau mau bikin tulisan dari awal, kalau tadi kan edit ya. Misalnya begitu, nah gampang saja caranya. Misalnya begini, Bapak Ibu mau menuliskan tentang apa misalnya gitu ya. Misalnya contoh saya mau menuliskan tentang apa, misalnya tentang COVID gitu ya, COVID-19 gitu. Nah, gimana cara bikin menunya COVID-19 tulisannya? Nah, kita tidak akan bisa langsung masuk. Kita harus cari dulu di sini di kolom search ini. Kalau kita mau tulis judulnya COVID-19, jadi judulnya apa dulu yang ingin kita tulis, maka kita harus cari dulu. Fungsinya untuk apa? Cari dulu. Ini kita akan melihat apakah di sini sudah ada tulisan sebelumnya yang berkenaan atau berkaitan dengan judul yang kita ingin tulis gitu. Misalnya tadi COVID-19. COVID-19 misalnya gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, nanti akan muncul. Nah, kalau sebelumnya ada tulisan yang membahas COVID-19, di sini pasti akan ada nih konten-konten yang sudah sebelumnya. Tapi di sini keterangannya setelah di search itu adalah tidak ada hasil yang berkaitan dengan yang tadi diketik COVID-19. Artinya berarti bahwa di dalam wiki ini, di wiki.smkn1bjp.ac.id ini belum ada yang menuliskan tentang COVID-19. Nah, jadi kalau kita mau tulis COVID-19, ya sudah, tinggal diklik saja yang merah ini, kita klik, nah langsung create. Ketika kita create langsung COVID-19. Nah, muncul seperti ini. Ini page kosongnya, page kosong COVID-19 misalnya gitu ya. Ya sudah, kalau misalnya, nah dalam seperti yang tadi ada 2 pilihan, ada create, ada create source, ada create source. Kalau create tadi sama, dia hampir mirip dengan Microsoft Word atau LibreOffice dan seterusnya. Di sini kalau create source nanti tampilnya seperti tadi, seperti Notepad tadi ya. Source-nya misalnya kalau contoh, nah, kalau saya ingin menulis di create source ini tentang misalnya judul utama adalah pengertian, maka saya harus tulis pakai sama dengan dulu, pengertian COVID-19 misalnya gitu ya. Maka save, misalnya di save gitu. Nah, itu langsung ada nih judulnya COVID-19. Kalau di sini dipilih edit yang ini nggak usah pakai itu, tinggal langsung saja. Ada opsinya di atas ya, sebagai heading, sebagai subheading dan seterusnya. Gitu, bisa misalnya kemudian kita isi misalnya, nah, bisa langsung isi di sini. Oke. COVID-19 ya. Oke. Visual editing. Nah, kita langsung saja bisa isi di sini. Ini adalah misalnya gitu ya, adalah percobaan penulisan tentang COVID-19 misal gitu ya, di wiki.smkn1bjp.
.sch.id. Ini sama saja seperti kita menulis biasa. Sama, kalau udah tinggal kita save, nanti akan muncul dan akan kelihatan siapa yang memposting ini gitu. Nah, misalnya kalau kita kembali ke main page, kemudian kita buka special pages, kita buka all page, nanti akan ada di bawah di sini COVID-19, klik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan materi ini kepada anak-anak, tinggal dilihat saja di atasnya. Nah, ini link yang menuliskan tentang isinya COVID-19, maka tinggal copy saja, paste, misalnya di LMS atau di WA grup WhatsApp atau dimanapun, kasihkan ke siswanya, maka siswa akan bisa langsung mengakses ke sini. Nah, seperti itu caranya secara singkat saya sampaikan untuk penggunaan wiki.smk1bjp.ac.id. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita menulis materi di sini agar kita mudah melihat, kemudian mudah memantaunya juga, siapa saja yang sudah berkontribusi dan lain-lain. Kemudian ringan juga, ini tidak terlalu berat di sisi kuota atau yang di sisi kebutuhan internetnya juga bisa lebih ringan karena tidak terlalu banyak tampilan di sini ya, untuk ya samalah seperti Wikipedia gitu. Itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat.